Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, semoga teman-teman dan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah ya. Baik teman-teman, seperti biasanya sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Jika teman-teman sudah selesai berdoa, jangan lupa juga ya melaksanakan sholat duha dan memurajaah hafalannya masing-masing. Terutama hari ini kita yaitu surat Al-Buruj ya teman-teman. Baik teman-teman, kita masuk pada pembelajaran hari ini, yaitu masih tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Hari ini kita akan melihat bagaimana cara kita menjaga kesehatan tubuh kita agar kita tetap bisa tumbuh, tidak mengalami sakit-sakit ya teman-teman. Sekarang coba teman-teman amati gambar yang Ustaz tampilkan ini, yaitu perhatikan gambar 1, lanjut ke gambar 2, gambar 3, dan terakhir pada gambar 4. Jika teman-teman sudah mengamati keempat gambar tersebut, maka silahkan teman-teman buat cerita sesuai gambar tersebut. Jika teman-teman sudah selesai membuat cerita berdasarkan gambar yang teman-teman amati tersebut, maka teman-teman cari dari cerita yang teman-teman buat itu kosakata baru dari kalimat-kalimat yang telah teman-teman buat berdasarkan gambar tersebut. Setelah teman-teman menemukan kosakata baru dari cerita yang teman-teman buat, maka buatlah kalimat dari kosakata tersebut. Jika sudah menemukan kosakatanya, maka buatlah kalimat berdasarkan kosakata yang teman-teman temukan dari cerita yang teman-teman buat. Jika sudah selesai, maka kegiatan berikutnya yaitu teman-teman mencari arti dari kosakata yang teman-teman temukan tersebut menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya teman-teman, jangan lupa teman-teman cari kosakata baru dalam cerita tersebut dan cari juga atau temukan artinya menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu ya teman-teman. Buat cerita dari gambar yang Ustaz tampilkan ini, kemudian cari kosakata baru dari cerita yang teman-teman buat, dan selanjutnya temukan arti dari kosakata yang teman-teman temukan dalam cerita yang teman-teman buat, dan terakhir buatlah kalimat dari kosakata baru yang teman-teman temukan tersebut. Baik teman-teman, jika teman-teman sudah memperhatikan gambar yang Ustaz tampilkan tadi dan sudah membuat ceritanya, coba sekarang teman-teman amati teks yang Ustaz tampilkan ini, yaitu menjaga kesehatan tubuh dengan cara sederhana. Ini Ustaz tampilkan teksnya. Jika teman-teman sudah membaca teksnya ini, maka coba teman-teman temukan kosakata baru dari teks tersebut. Sama seperti tugas sebelumnya, yaitu mencari kosakata baru dari teks yang Ustaz tampilkan ini, kemudian mencari artinya dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jika sudah, lanjut juga tahapan berikutnya, yaitu membuat kalimat dari kosakata baru yang teman-teman temukan dari teks yang Ustaz tampilkan ini. Ya teman-teman, itu pembelajaran yang Ustaz sampaikan pada hari ini. Semoga ilmu kita dan wawasan kita selalu bertambah. Ustaz akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan belajar dengan materi yang baru.
Namun, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita akan memulai dengan membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan membaca doa tadi, teman-teman dapat memahami materi yang disampaikan pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Hari ini, teman-teman akan belajar mengenai penyelesaian soal cerita pada penjumlahan teknik tanpa menyimpan dan penjumlahan dengan teknik menyimpan. Bagian pertama, kita akan belajar mengenai penyelesaian soal cerita pada penjumlahan teknik tanpa menyimpan. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, teman-teman sudah mengetahui bahwa salah satu ciri makhluk hidup yaitu membutuhkan makanan. Kita sebagai manusia harus memilih makanan yang bersih dan sehat. Memakan buah-buahan yang tepat merupakan cara untuk menjadikan tubuh yang sehat. Nah, salah satu buah-buahan yang memiliki segudang manfaat bagi kesehatan yaitu buah mangga. Karena banyak manfaat itulah, tanaman mangga banyak dibudidayakan oleh masyarakat luas. Banyak masyarakat yang melakukan perkembangbiakan buatan. Hal tersebut dilakukan agar menghasilkan buah yang banyak dalam waktu yang singkat. Melalui kegiatan perkembangbiakan buatan, masyarakat bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen. Melalui kegiatan pencangkokan, sebuah perkebunan mangga milik Pak Fadli dapat menghasilkan 4.200 buah dalam satu kali panen. Sekarang, coba teman-teman bayangkan, jika perkebunan milik Pak Fadli menghasilkan 4.200 buah mangga dalam satu kali panen. Berapa jumlah buah mangga yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Jawabannya, kita dapat menjumlahkan panen pertama dengan panen kedua. Panen pertama, Pak Fadli menghasilkan buah mangga sebanyak 4.200. Sedangkan panen kedua, Pak Fadli juga menghasilkan buah mangga sebanyak 4.200. Jadi, hasilnya 4.200 ditambah 4.200 sama dengan 8.400. Masih ingatkah teman-teman cara menjumlahkan bilangan ribuan? Nah, jika masih, mari kita bantu Lani untuk menyelesaikan soal cerita berikut. Pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah rambutan. Keranjang pertama berisi 1.230 buah rambutan. Sedangkan keranjang kedua berisi 1.430 buah rambutan. Berapa jumlah buah rambutan dalam 2 keranjang? Kita jawab sama-sama ya teman-teman. Diketahui keranjang pertama berisi 1.230 buah. Keranjang kedua berisi 1.430 buah. Yang ditanya jumlah kedua keranjang tersebut. Jawabannya 1.230 ditambah 1.430. Hasilnya 2.660. Nah, itulah beberapa soal cerita dan cara penyelesaiannya. Sekarang kita masuk bagian kedua ya teman-teman, tentang penjumlahan teknik menyimpan. Perhatikan baik-baik ya teman-teman. Teman-teman, setelah Lani menyelesaikan soal cerita sebelumnya, sekarang Lani mendapatkan soal yang lain.
Akan tetapi soal kali ini Lani bingung lagi tentang bagaimana cara menyelesaikannya. Soalnya yaitu 2113 ditambah 1921. Mari kita bantu Lani sama-sama ya teman-teman. Pertama, kita letakkan kedua bilangan sesuai dengan nilai tempatnya. Kedua, kita jumlahkan mulai dari satuannya, yaitu 3 ditambah 1 sama dengan 4. Selanjutnya, kita jumlahkan angka 1 ditambah 2 sama dengan 3. Setelah itu, kita jumlahkan angka 1 ditambah 9, yaitu 10. Nah, karena di dalam kotak terdapat 2 angka, maka yang kita tulis hanya angka belakangnya saja, yaitu 0. Sedangkan angka 1-nya kita letakkan di atas angka 2. Dan mari kita jumlahkan 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi, hasil penjumlahan 2113 ditambah 1921 sama dengan 4034. Mari kita selesaikan soal berikut ya teman-teman. Alisa membeli 3 butir telur ayam dengan harga 5.700. Lalu ketika Alisa pulang ke rumah, ibu meminta Alisa untuk membeli 2 butir telur lagi dengan harga 3.800. Berapa jumlah uang yang dikeluarkan Alisa untuk membeli telur ayam? Nah, untuk menemukan jawabannya, kita dapat menjumlahkan harga 3 butir telur ayam dengan harga 2 butir telur ayam. 3 butir telur ayam seharga 5.700, sedangkan 2 butir telur ayam seharga 3.800. Kita jumlahkan dari angka yang paling belakang, yaitu 0 ditambah 0 sama dengan 0. Selanjutnya kita jumlahkan 0 ditambah 0 sama dengan 0. Selanjutnya kita jumlahkan 7 ditambah 8 sama dengan 15. Karena terdapat 2 angka, maka yang kita tulis angka yang paling belakang, yaitu angka 5. Sedangkan angka 1-nya kita letakkan di atas angka 5. Mari kita jumlahkan 1 ditambah 5 ditambah 3 sama dengan 9. Jadi, jumlah uang yang dikeluarkan Alisa sebanyak 9.500. Nah, itulah materi yang teman-teman terima pada hari ini. Semoga teman-teman semua mengerti dan paham ya. Untuk tugas, silahkan teman-teman kerjakan 7 soal pada modul halaman 13, 14, dan 17 ya teman-teman. Semangat teman-teman! Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.